Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi abadah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Baik teman-teman, hari ini saya berikan penjelasan terkait tentang ketentuan tugas makalah PAI yang harus kalian siapkan dan harus kalian kerjakan nanti. Berikut ketentuannya. Untuk makalah nanti dibuat per kelompok, silahkan disesuaikan saja tergantung jumlah kelasnya. Kalau jumlah kelas misalkan anggota kelasnya 30, berarti nanti dibagi menjadi 6 kelompok ya, satu kelompok ada 5 orang ya, silahkan proporsinya disesuaikan. Saya serahkan langsung kepada PJ ataupun KM per kelasnya untuk membagi kelompok, jadi tidak sama dosen. Kemudian untuk tema sudah ditentukan ya, di bawah nanti ada penjelasannya. Kemudian pastikan sumber rujukan harus jelas, sumber buku diutamakan. Ya, boleh dari internet tapi tidak semua berasal dari Google. Ya, silakan cari beberapa buku yang sesuai dengan tema yang kalian bahas per kelompoknya masing-masing. Untuk halaman minimal 15 halaman, maksimal tidak ditentukan, silahkan yang pasti jangan kurang dari 15. Kemudian 15 di sini tidak termasuk cover, kata pengantar dan daftar isi. Ya, jadi 15 ini murni isi makalahnya. Kemudian untuk deadline pengerjaan 1 minggu ke depan. Kalau misalkan kuliah hari Selasa atau hari Senin, berarti Senin depan harus sudah selesai. Kalau kuliah hari Selasa, Selasa depan harus selesai. Kalau kuliah hari Jumat, berarti Jumat depan pun harus sudah selesai. Semua kelompok ya, bukan sekedar kelompok 1 harus selesai minggu depan, tapi semua kelompok, 6 kelompok ini harus selesai dalam waktu yang sama. Bagi yang sudah menyelesaikan, silakan bisa kirim via email dalam bentuk satu file dengan format nama file seperti tertera di sini. Misalkan teknik kimia 1A, PAI kelompok 1. Teknik kimia 1B, PAI kelompok 2, dan seterusnya. Bagi yang sudah mengirimkan, jangan lupa perwakilan kelompoknya untuk mengkonfirmasi via WA. Pak, misalkan saya kelompok 1, kelas ini sudah mengirimkan file makalah, biar nanti saya langsung cek, biar langsung saya nilai makalah yang telah kalian buat. Nah, ini topik pembahasannya. Secara umum ada 6 tema. Jadi setelah nanti beres UTS ini, kemudian perkuliahan masuk, selanjutnya kita akan lebih banyak berdiskusi, kalian presentasi, dosen sebagai fasilitator, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab dan lain-lainnya tergantung dengan waktu yang ditentukan. Yang pertama, jati diri profesional muslim. Yang kedua, konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam. Yang ketiga, masjid sebagai pusat peradaban. 4, pernikahan islami, Islam dan tantangan modernitas. Kemudian corak keberagaman umat Islam di Indonesia. Nah, ini subtemanya. Jadi teman-teman, subtemanya sudah saya tentukan. Silahkan mau dikembangkan boleh, tapi jangan sampai kurang dari subtema ini. Jadi yang harus ada di dalam makalah ini nih, yang di tabel ini judulnya, ini subtemanya ya, konsep diri seorang muslim, 10 muasofat. Ini yang kalian cari dan sekaligus dipaparkan dalam makalah nanti. Ya, jadi ini poin besarnya, ini sub-subtema yang harus ada dalam makalahnya. Kemudian konsep pembinaan dalam Islam, poin-poinnya di sini juga sudah jelas. Masjid sebagai pusat peradaban pun sudah jelas, tinggal kalian cari materinya. Jadi sekali lagi saya tekankan ya, minimal harus ada poin-poin ini, jangan sampai tidak ada ya. Kalau mau dikembangkan menambah poin ini itu silahkan, tapi jangan sampai mengurangi poin-poin yang sudah saya tentukan. Nah, ini ya, sampai kelompok 6 sudah jelas di sini. Jadi pastikan disiapkan dengan sebaik-baiknya ya, rujukan-rujukannya harus jelas ya, jangan sampai sekedar mengutip dari artikel Google, dari internet ya, tanpa ada rujukan. Daftar pustaka pun harus jelas ya, jadi pastikan disesuaikan nanti di makalahnya masing-masing. Ya, baik, itu saja gambaran umum terkait tentang tugas pembuatan makalah PAI setelah UTS ini. Silakan disiapkan dengan sebaik-baiknya, ada waktu 1 minggu ya, untuk pengerjaan. Silakan berembuk, untuk kelompok pun saya serahkan kepada PJ ataupun KM masing-masing. Yang pasti pada saat pelaksanaannya nanti bisa selesai sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Untuk makalah saya sarankan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dipisah ya. Tapi kalau memang jumlah ternyata laki-laki perempuannya tidak seimbang ya, tidak apa-apa. Tapi saya anjurkan untuk berbeda
berpisah antara laki-laki dengan perempuan. Ya, saja teman-teman, terima kasih. Semangat terus, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran dan segera selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.